Menurut FAO atau Food and Agriculture Organization of the United Nations, sepertiga bahan pangan yang diproduksi dunia terbuang dan menjadi sampah yang tidak dapat didaur ulang. Lebih lanjut menekankan bahwa di saat yang sama kebutuhan pangan dunia harus dapat tercukupi untuk 9 miliar penduduk di tahun 2050. Untuk itu diperlukan manajemen yang baik untuk mencegah food loss dan food waste. Sebelumnya, mari kita memahami terlebih dahulu perbedaan food loss dan food waste. Food loss merupakan makanan yang mengalami penurunan kualitas yang disebabkan oleh berbagai faktor selama prosesnya dalam rantai pasokan makanan sebelum menjadi produk akhir. Dan ini biasanya terjadi pada tahap produksi, pasca panen, pemrosesan, hingga distribusi dalam rantai pasokan makanan. Sementara, food waste adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja, dan akhirnya menumpuk di TPA atau tempat pembuangan akhir. Ada 3 dampak food waste, saat ini dan nanti, antara lain. Pertama, dampak lingkungan. Secara global sampah makanan menimbulkan 4,4 gigaton CO2 atau sekitar 8% total emisi gas rumah kaca. Tumpukan sampah makanan juga menghasilkan gas metana, karbon dioksida yang dapat merusak lapisan ozon, yang akhirnya menyebabkan pemanasan global. Selain itu, food waste juga meningkatkan resiko kelangkaan air, dan berpotensi menimbulkan erosi tanah, serta dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati. Kedua, dampak finansial. Secara global sekitar 30% pangan dari rantai pasok terbuang. Jadi setiap tahun ada 1,3 miliar ton makanan yang terbuang sia-sia atau setara dengan 1 triliun dolar Amerika Serikat. Bayangkan saja uang tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membantu saudara kita yang kelaparan. Dan ketiga, dampak sosial. Sebagai informasi, 1 dari 3 anak di Indonesia menderita stunting atau kurang gizi tahap akut. Dan angka tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan negara maju lainnya. Lalu, bagaimana cara mengurangi food waste? 8 cara berikut bisa sangat membantu untuk mengurangi food waste atau sampah makanan. Pertama, belanja dengan cerdas, dengan cara membeli bahan pangan sesuai kebutuhan. Kedua, perhatikan tanggal kadaluarsa. Ketiga, jangan membeli produk yang jelek. Keempat, persiapkan semuanya dengan baik, mulai dari persiapan, pengolahan, hingga penyajian. Kelima, menyesuaikan porsi makan. Jangan makan berlebihan, makan secukupnya. Keenam, makanlah tepat waktu, jangan terlambat. Ketujuh, kelola tempat penyimpanan. Dan terakhir, kelola sampah dengan baik, seperti membuat kompos dari sisa makanan. Selanjutnya, bagaimana food waste di Indonesia? Ternyata, Indonesia merupakan penyumbang sampah makanan terbesar ketiga di dunia setelah Saudi Arabia dan Amerika. Mari bersama katakan tidak untuk food waste.